Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمات وأحيا. الحمد لله الذي أمرنا بتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. الحمد لله الذي جعلنا عيد الفطر والأضحى. أشهد أن لا إله إلا الله نعم الوكيل ونعم المولى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن ينكره فقد ضلالا بعيدا. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى الذي ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih diberikan nikmat sempat, dan yang paling penting dari semua itu masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi hari ini masih diperkenankan untuk bertemu kembali dengan hari raya Idul Adha. Salawat serta salam tak lupa tetap terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kami selaku khatib di sini mengingatkan kepada diri kami pribadi dan mengajak kepada seluruh jamaah, marilah kita tingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah. Kita jalankan lagi sekuat tenaga semaksimal mungkin ibadah kepada Allah, dan jadikan ketakwaan ini menjadi hal yang terpenting dalam hidup kita. Karena dengan takwa inilah yang menjadi bekal terbaik di kehidupan nanti setelah kematian.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari raya Idul Adha sangat erat hubungannya dengan peristiwa dan perjalanan hidup kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada kita untuk mengambil pelajaran, mengambil keteladanan dari perjalanan beliau, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian dalam kehidupan Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami akan mengulas tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keteladanan yang pertama yang bisa kita ambil adalah berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan pada suatu hari yang kisah ini sudah sering kali kita dengar setiap tahun, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba beliau memanggil dan memerintahkan istrinya. Kemudian Siti Hajar pun mempersiapkan, bahwasanya ia diperintahkan oleh suaminya untuk perjalanan yang jauh, untuk pergi. Maka Siti Hajar pun mempersiapkan perbekalan dengan membawa bayinya Ismail yang masih kecil pada masa itu. Ibrahim alaihissalam pun naik dengan tunggangannya bersama istri dan anaknya, menyusuri jalan yang penuh dengan pepohonan dan rumputan, dan sampai akhirnya tiba di padang Sahara. Beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan. Kemudian masuk ke daerah Jazirah Arab. Nabi Ibrahim menuju ke sebuah lembah yang kering keronta dan sangat panas dan gersang, tanpa tanaman dan pepohonan. Tidak ada buah-buahan, makanan dan kehidupan di sana. Di lembah yang tandus itu beliau turun dari tunggangannya dan juga menurunkan Siti Hajar dan anaknya Ismail. Dan ketika itu Nabi Ibrahim pun naik kembali ke atas tunggangannya itu dan pergi meninggalkan istri dan anaknya yang masih balita, serta menyisakan makanan dan minuman yang sangat sedikit, hanya untuk beberapa hari saja. Lalu Siti Hajar sebagai wanita biasa pun merasa heran, kenapa ia ditinggalkan begitu saja di lembah yang kering ini. Ia kaget dan ia pun memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, hendak pergi kemanakah engkau? Apakah engkau akan meninggalkan aku tanpa teman di lembah yang kering ini? Nabi Ibrahim tetap diam, terus berjalan bersama tunggangannya. Kemudian pertanyaan yang kedua pun juga sama. Ya Ibrahim, mau kemanakah engkau? Apakah engkau akan meninggalkan kami tanpa teman di lembah yang kering ini? Kemudian Siti Hajar pun mulai berpikir, dan akhirnya ia pun paham bahwasanya suaminya pergi meninggalkan bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya
Siti Hajar pun menanyakan lagi, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk pergi meninggalkan kami? Kemudian Nabi Ibrahim pun baru menjawab, ya benar. Maka Siti Hajar pun menjawab kembali, idza la yudayyi'una Allah, jika demikian pasti Allah tidak akan melantarkan aku di tempat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar mampu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yakin bahwasanya selagi bersama Allah pasti mereka tidak akan disia-siakan dan tidak akan diterlantarkan. Walaupun mungkin secara logika kita, seorang wanita dan membawa balita di padang yang gersang, ditinggal sendirian, tetapi ia yakin karena ini perintah Allah, maka Siti Hajar pun tidak akan merasa ragu dan tidak akan merasa kecewa, karena Allah pasti akan menolongnya. Senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita pun harus belajar dari Siti Hajar, seorang wanita yang baru saja memiliki bayi, ditinggal suaminya, namun tetap tegar dan tetap bersemangat untuk menjalankan kehidupan. Yakinlah Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang taat kepada Allah, orang yang bertakwa, orang yang melaksanakan salat, berpuasa, zakat dan ibadah yang lainnya, ketika mengalami kesusahan pasti Allah akan menolongnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Bahwasanya Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hikmah yang kedua yaitu bersemangat dalam mencari rezeki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak sampai di situ saja cerita Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ternyata ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim, datanglah masalah yang kedua. Makanan dan minuman mulai habis, sedangkan Ismail yang masih kecil itu masih menyusui kepada Siti Hajar. Maka lambat laun susu itu pun mulai habis, air susunya mulai habis karena kekeringan, kehausan dan kelaparan. Sehingga pada waktu yang bersamaan akhirnya Siti Hajar alaihissalam, Siti Hajar kemudian melihat Ismail pun mulai menangis dan kehausan. Maka sang ibu, naluri ibu pun akan berusaha mencari cara, dan akhirnya ia pun meninggalkan sendirian. Ia mencari air dengan berlari-lari kecil. Dia sampai di kaki bukit Sofa, kemudian mendaki bukit itu. Dia menengok ke sana kemari mencari sumur ataupun kehidupan, namun ternyata tidak ada. Maka dia pun bergegas turun dari bukit Sofa dan berlari-lari kecil sampai di bukit Marwah. Di menaiki bukit itu barangkali ada kehidupan ataupun ada makanan dan minuman, namun ternyata pun tidak ada. Akhirnya Siti Hajar pun turun dari bukit Marwah untuk menengok bayinya. Dia mendapati Ismail terus menangis. Tampaknya sang bayi benar-benar kehausan. Melihat anaknya seperti itu, ia pun terus berusaha bolak-balik antara bukit Sofa, mendaki ke atasnya, kemudian ke bukit Marwah dan naik ke atasnya. Disebutkan Siti Hajar bolak-balik antara Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perjuangan seorang ibu berusaha
mencari rezeki, walaupun terlihat seperti tidak ada makanan dan minuman dan kehidupan, tapi ia yakin bahwasanya Allah akan menolongnya. Dan ternyata betul, dengan usaha yang sudah ia lakukan, Allah turunkan pertolongan. Dan akhirnya ia pun mendapati bahwasanya ada mata air yang dekat dengan anaknya, yaitu Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ini memberikan pelajaran kepada kita untuk bersungguh-sungguh dalam menjemput rezeki itu. Jangan sampai kita mengandalkan rezeki terhadap orang lain, apalagi sampai meminta-minta terhadap orang lain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat mengecam kepada orang yang gemar meminta-minta, sebagaimana di dalam hadisnya, la ayyakhtatiba ahadukum husmatan ala dhahri khairum min ayyas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ah. Seseorang yang mencari seikat kayu bakar lalu mengusungnya di atas pundak dan pundaknya, maka ia lebih mulia daripada seorang pengemis yang meminta-minta kepada orang lain, entah ia diberi ataupun tidak. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka itulah keteladanan dan hikmah yang kedua. Kemudian keteladanan yang ketiga adalah berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya dalam Al-Quran telah diabadikan, Quran surat As-Saffat ayat 102, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika itu anaknya sudah sampai usia dewasa yang sanggup bersama Ibrahim, dan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wahyu yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bermimpi bahwasanya mimpi itu datang berulang kali untuk menyembelih anaknya sendiri. Karena ketika itu Ismail alaihissalam adalah anak yang sudah dinanti-nanti berpuluh-puluh tahun, seorang laki-laki yang gagah, tampan dan soleh. Ketika masuk usia remaja, maka di situ Ibrahim alaihissalam sedang sayang-sayangnya kepada itu. Bayangkan Bapak Ibu, seandainya itu anak kita sendiri, anak satu-satunya, diperintahkan oleh Allah untuk disembelih, bayangkan apa yang akan dirasakan oleh seorang ayah menyembelih anaknya sendiri. Namun jawaban yang tidak terduga-duga oleh seorang remaja pada saat itu adalah, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallahu minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu bijak jawaban dari seorang remaja Nabi Ismail alaihissalam. Ia pun menyerahkan seluruh jiwanya, menyerahkan seluruh tubuhnya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, tanpa ada keraguan, tanpa ada rasa bimbang. Dan akhirnya dibawalah Ismail yang masih remaja itu untuk disembelih.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan akhirnya ketika akan disembelih Nabi Ismail alaihissalam, maka di situ Nabi Ibrahim pun sudah siap. Namun yang terjadi, Allah subhanahu wa ta'ala ternyata menggantikan Ismail dengan seekor kambing kibas yang besar. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala hanya sebatas untuk menguji keimanan dan ketakwaannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu besarnya, luasnya kesediaan Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah yang memiliki anak satu-satunya, dan juga begitu besar kerelaan Ismail untuk menerima perintah itu, karena semua adalah perwujudan dan dari kepatuhan mereka yang tiada tara. Kita bisa bayangkan bersama Bapak Ibu, seandainya itu ada pada diri kita, mungkin kita akan terasa berat. Mungkin kita pun tidak mampu untuk menjalankan. Namun perintah itu hanya ada, dan pengorbanan itu hanya dilakukan oleh dua hamba Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail alaihissalam. Sehingga kisah ini adalah kisah yang tiada bandingan dan taranya dalam sejarah umat manusia sampai hari ini. Pengorbanan dan ujian beliau berdua dilakukan dalam sejarah peristiwa yang akan terus terulang setiap masa dan setiap tahunnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, tidak, tapi kita hanya diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban, yaitu hewan-hewan ternak yang layak untuk disembelih. Dan pada hakikatnya penyembelihan pada hewan kurban itu adalah bukan hanya sebatas mengalirkan darah ataupun menghasilkan daging-daging yang begitu banyak, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang hal itu. Sebab dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hajj ayat 37 dijelaskan, la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Artinya, tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah kurban itu, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sehingga agama Islam menetapkan untuk menyembelih hewan kurban berupa hewan-hewan ternak. Pada hakikatnya yang dikurbankan itu memiliki dua makna yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah sifat-sifat hayawaniyah dalam diri seorang manusia harus senantiasa dikurbankan. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman dan takwa. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang pertama, makna dalam mengorbankan hewan yaitu untuk menghapuskan segala sifat hayawaniyah dalam tubuh kita. Apa itu sifat hayawaniyah dalam tubuh manusia? Yang pertama, sifat tamak, sifat rakus, selalu mengikuti hawa nafsu. Maka hal-hal yang buruk seperti ini hakikatnya harus kita hapuskan, harus kita kendalikan. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang mengikuti hawa nafsunya saja. Kemudian yang kedua, makna dari kurban ini adalah senantiasa mengkorbankan harta yang kita miliki untuk di jalan Allah. Berkurban senantiasa dengan keimanan, berkurban senantiasa dengan ketakwaan.
tidak untuk merasa sanjung-sanjungan, karena Allah tidak melihat itu. Yang Allah lihat adalah keimanan, ketakwaan, dan juga keikhlasannya dalam menjalankan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sehingga pada momen yang bagus ini, Hari Raya Idul Adha menjadi momen yang terbaik untuk kita mengintrospeksi diri. Apakah pengorbanan kita sudah begitu besar? Sudahkah pengorbanan kita sebanding dengan Siti Hajar? Sudahkah pengorbanan kita sebanding dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Sudahkah pengorbanan kita sebanding dengan Nabi Ismail alaihissalam? Maka setidak-tidaknya kita menjadi orang yang taat, orang yang bertakwa kepada Allah. Di dunia ini kita hidup sementara. Di dunia ini kita hidup hanya satu kali saja. Ketika nanti kita sudah pergi meninggalkan dunia ini, maka kita tidak akan kembali lagi. Banyak orang-orang yang menyesal ketika di dalam kubur, karena ketika hidupnya di dunia, ia tidak taat, ia tidak sholat, ia tidak beribadah, hidupnya hanya untuk maksiat, maka ia menyesal, meminta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas salihin. Ia menyesal, meminta kepada Allah, ya Allah, seandainya kematian itu engkau tunda sebentar saja, fa asaddaqa, aku ingin sedekah, wa akum minas salihin, supaya aku menjadi orang-orang yang soleh. Tapi sayang, penyesalannya ketika dalam kubur itu hanyalah penyesalan yang sia-sia, tidak akan kembali lagi ke dunia. Maka dari itu, marilah bersama-sama kita manfaatkan sisa umur yang masih Allah berikan. Kita bersyukur, alhamdulillah, hari ini bisa merayakan Hari Raya Idul Adha. Namun untuk tahun depan kita tidak ada jaminan, Bapak Ibu. Bertemu lagi dengan Hari Raya Idul Adha kita tidak ada jaminan. Maka kesempatan umur ini, kesempatan kesehatan, mari kita gunakan sebaik mungkin untuk senantiasa taat kepada Allah dan berusaha untuk menjadi orang-orang yang saleh, dan mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwat tawwabur rahim. Wa'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah di pagi hari ini. Mudah-mudahan segala ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah, segala dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah, keluarga kita dijaga dan dilindungi oleh Allah, dan juga negara kita senantiasa menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gimana itu?